Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yahrumu bil haydhi wan nifasi thamaniyatu asya'a: as-salatu was-shaumu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wa tawafu wal waqtu. Wa yahrumu, dan haram, bil haidhi, sebab adanya haid, wan nifasi, dan juga nifas bagi perempuan dua-duanya, melakukan samaniyatu asya, 8 perkara. Yang pertama as-salatu, adalah salat. Kemudian yang kedua was-shaumu, puasa, wa qira'atul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Dalam membaca Al-Qur'an, di situ ada hadis ya, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Jadi tidak boleh bagi orang yang junub ataupun haid, termasuk juga nifas, yaitu apa? Membaca sedikit pun dari Al-Quran. Bagaimana bagi wanita yang memang dia adalah hamilatun lil Quran, hafal Quran. Nah, bagi wanita yang hafal Quran, di sini memang ulama ada beberapa pendapat ya, tapi ada sebagian yang memperbolehkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan menjaga hafalannya. Karena orang yang haid itu kan relatif lama kalau melihat pada hafalan Qur'annya. Sementara Qur'an itu setiap hari biasanya harus dimurajaah agar benar-benar mutqin atau tidak hilang. Makanya memang perlu untuk murajaah. Jadi di sini ulama memperbolehkan dalam alasan seperti ini. Tapi tetap menyentuh ya, membawa itu tetap tidak boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya membaca saja. Ada yang mensyaratkan bacanya harus putus-putus. Jadi misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi diputus-putus. Memang ada ulama yang mensyaratkan sedemikian. Tapi ini cukup memakan waktu yang lama ya, seperti itu, sehingga boleh untuk mengambil yang memperbolehkan. Walaupun jumhur mengatakan tetap tidak boleh. Makanya kalau sudah ada misalkan murotal, ada son, apa itu namanya, yang murotal itu boleh disetel sehingga tetap mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang haid, nifas ataupun junub diperbolehkan membaca sedikit dari Al-Quran, tapi dengan tujuan berzikir. Dengan tujuan berzikir. Misalkan mendengar orang yang meninggal dunia, maka di sana disunahkan untuk mengucapkan istirja, al-istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu adalah ayat Al-Quran. Nah, di sini dalam kategori zikir, mengingat Allah sebab adanya orang yang meninggal dunia, maka itu diperbolehkan. Termasuk juga ketika berdoa untuk menaiki kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Al-Qur'an. Nah, tapi dalam kategori zikir itu boleh. Termasuk juga bismillahirrahmanirrahim ketika akan makan pagi misalnya, itu kan termasuk ayat Al-Qur'an. Apakah dalam surat Al-Fatihah ataupun dalam surat An-Naml itu. Jadi intinya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Tapi tujuannya sekarang zikir, itu tidak mengapa. Nah, termasuk juga doa orang tua, doa minta ditambahkan ilmu dan sebagainya. Itu kan dari Al-Quran. Tapi kalau tujuannya zikir,
atau menjaga hafalan, maka itu diperbolehkan. Kalau orang junub tidak boleh tetap. Kenapa? Karena junub bisa dihilangkan dalam masa yang sebentar. Beda dengan haid ataupun nifas, ya betul, nifas ataupun haid, di mana dia hilangnya, selesainya memang menunggu waktu. Gak tahu kalau ada pil misalnya, kemudian dikonsumsi, haidnya langsung berhenti. Cuman kan pil yang digunakan untuk mencegah haid atau memberhentikan haid itu kan ada dampaknya. Ada dampaknya. Biasanya orang-orang, sebagian orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah, ada yang mengkonsumsi itu. Cuman itu ada bahayanya lah, sedikit banyak ada kayak gitu. Jika bahayanya bisa membuat mandul, maka haram hukumnya. Jika hanya fungsinya mencegah haid saja, maka makruh hukumnya. Jadi di sana ada dharar, ada mara bahaya walaupun sedikit ataupun banyak. Wallahu a'lam. Oleh karenanya sudah jalankan apa adanya saja, ikuti sebagaimana kejadiannya Sayyidah Aisyah di mana beliau mengalami haid saat melaksanakan haji dan dilarang oleh Rasulullah untuk tawaf saja. Ketika sudah selesai haidnya, maka tawafnya nanti diqadha. Seperti itu. Nah, kemudian wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawanya. Itu juga dilarang. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah diperbolehkan menyentuh pada Al-Qur'an kecuali orang yang disucikan. Maksudnya ya orang-orang yang mempunyai wudu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda beliau an la yamassa Al-Qur'ana, hendaklah tidak menyentuh pada Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci, sudah punya wudu, sudah lepas dari haid, nifas ataupun junub. Wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid. Jadi di sini ungkapannya beliau adalah dukhulul masjidi, masuk ke masjid. Di sini ada keterangan ya, in khafat talwithahu, jika dia takut mengotori masjid. Ya misalkan saja ini dulu ya tergambarkan untuk mengotori masjid. Kalau sekarang tidak tergambarkan, karena sudah ada hal yang mencegah. Wa illa, dan apabila tidak begitu, artinya apa? Dia takut mengotori masjid, fayahrumu 'alaiha, maka diharamkan atas dia al-mukthu, berdiam diri. Jadi sebenarnya larangannya adalah al-mukthu, berdiam diri. Wa taraddudu fi, dan muter-muter di dalam masjid. Jadi mondar-mandir ke sana, ke sini, ya, ke kanan lagi, kiri lagi, pokoknya muter-muter di masjid, itu tidak boleh. La mujarradad dukhuli, tidak hanya sekedar masuk. Jadi kalau hanya sekedar masuk itu boleh. Masuk saja ke masjid, misalkan ada dia punya kawan ya, kemudian sejadahnya ketinggalan, gitu kan, sejadahnya ketinggalan. Sementara dia mengalami haid, baru saja keluar masjid, terus kemudian dia mengalami haid misalnya. Gimana? Bisa ya dia bisa nyuruh temannya kayak gitu untuk ngambil, atau dia sendiri hanya sekedar untuk mengambil sejadahnya yang ketinggalan itu, maka ini boleh. Tapi kalau dia diam di sana, mondar-mandir di sana, itu yang tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Lima rawahu Abu Dawud an Aisyata, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sayyidah Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la uhillul masjida li haidin wala li junubin, saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Nah, hadis ini kan seakan-akan mutlak ya, berarti sama sekali nggak boleh bagi orang haid ataupun orang junub. Nah, kemudian beliau jelaskan, wahwa hadis ini, wahwa adapun hadis ini di depan tadi itu mahmulun, itu masih ambigu, bisa dibawa ala madzukira, atas apa yang memang disebutkan, jadi zahirnya kayak gitu. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan kepadanya apa? Ma rawahu Muslimun wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda kepada saya, nawilini al-khumrata minal masjidi. Nawilini, ambilkanlah. Nawil, karena ini khitabnya adalah muannats. Nawili, nawilini, ambilkanlah untukku al-khumrata, sejadah. Khumrah itu sejadah. Minal masjidi, dari masjid, di dalam masjid. Jadi Rasulullah menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengambilkan sejadah ke dalam masjid. Fakultu, lalu aku berkata, inni haidun, sesungguhnya aku sedang haid wahai Nabi. Faqala inna haidataki laysat fi yadiki, sesungguhnya haidmu itu kan tidak ada di tanganmu, ya kan? Makanya kemudian dari penjelasan ini, kalau hanya sekedar masuk ngambil sesuatu ke dalam masjid, ya, atau hanya menyeberangi saja, dalam Al-Quran illa abiri sabilin, kecuali orang yang nyebrang saja di dalam masjid itu, maka itu diperbolehkan. Nah ini dia, makanya Rasulullah menyuruh. Wa indan Nasa'i, dan juga menurut An-Nasa'i, maksudnya hadis yang diriwayatkan beliau, an Maimunah radhiyallahu anha qalat, taqumu ihdana bil khumrati ilal masjidi fatabsutuha wa hiya haidun. Takumu, berdiri, bangun, ihdana, salah satu di antara kami, bil khumrati, dengan sejadah. Jadi dia bangun mengambil sejadahnya, ilal masjidi, menuju masjid, fatabsutuha, lalu dia kemudian menghamparkan sejadah itu, wa hiya haidun, sedangkan dia dalam keadaan haid. Tapi dia mengerjakan ini saja, masuk masjid, menghamparkan, selesai. Setelah itu dia keluar, tidak duduk di sana, tidak muter-muter di situ. Yang dimaksud al-khumrah apa? Hiya as-sajjadah. Sajjadah adalah sejadah, awil hasiru, ataupun tikar. Jadi khumrah alladhi yada'uhul musalli, yang diletakkan oleh orang sholat, liyusalliya alaihi, untuk sholat di atasnya, aw yasjuda, ataupun untuk sujud di atasnya. Jadi sejadah memang dikenal sejak dulu, ya. Jadi di zaman Rasulullah pun dia menggunakan sejadah. Ya tentunya yang sederhana, terbuat dari pelepah kurma mungkin, gitu kan, atau dari kulit onta mungkin, ya, gitu. Nah, kemudian wadukhulul masjidi wa tawafu, dan tawaf itu juga dilarang. Apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna tawafa bil baiti mithlus salati, sesungguhnya tawaf di al-bait, yaitu Ka'bah di sana, itu adalah mithlus salati, sebagaimana salat. Jadi tawaf itu tidak ubahnya adalah sholat. Illa annakum tatakallamuna, hanya saja kalian boleh berbicara. Jadi boleh ngomong-ngomong, boleh. Kalau di sholat kan tidak boleh, ya. Faman takallama, oleh karena itu barang siapa yang berbicara, fala yatakallamu, fala yatakallam atau fala yatakallamu, maka hendaknya tidak berbicara illa bi khairin, kecuali kebaikan saja. Nah, jadi seperti itu, ya. Apakah ada ketika tawaf dia berbicara yang tidak ahsan, tidak baik? Menurut cerita, ya, cerita, dan itu memang pengalaman gitu, itu terjadi. Orang yang marah-marah, ya kan? Orang yang ngamuk-ngamuk karena terhimpit apa segala macam, ya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, tentunya dalam bahasa Arab, qatalakallah misalnya, mal'un, qatalakallah, gitu. Jadi nggak ada ainuka nggak ada. Kan kita itu Indonesia diharapkan famuka tadi, nggak ada di situ. Misalkan qatalakallah, gitu, itu adalah kata-kata. Kemudian wal waqu, dan hubungan badan antara suami dan istri itu dilarang, haid dan juga nifas. Nah, kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita di saat mereka haid, pada masa haid.
jauhilah dalam artian khusus. Bukan kemudian jauhilah benar-benar dijauhkan dan dikarantina, gitu kan? Lalu akhirnya dia makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri dan sebagainya, dipisah kamar misalkan. Itu tidak seperti itu. Dan ternyata orang Yahudi dahulu sebelum datangnya Islam memang seperti ini. Qabla maji'il Islam, ketika di antara mereka mengalami haid, benar-benar wanitanya itu dijauhkan. Makan piringnya itu tidak boleh menggunakan piring bersama. Jadi harus piring khusus di saat haid. Tempat tidurnya tempat tidur khusus, ya kan? Kamarnya kamar khusus dan sebagainya. Kalau di India sebelum datangnya Islam justru lebih parah. Jadi ketika masa haid datang, mereka benar-benar disuruh keluar rumah. Betul, disuruh keluar rumah. Bahkan mereka sudah nggak ada tempat yang dituju, akhirnya bertempat di kandang sapi atau kandang kuda dan sebagainya. Karena nggak ada tempat. Kalau masih ada mungkin ke saudaranya atau apa, mungkin bisa ke sana. Itu sebelum datangnya Islam datang, justru memuliakan mereka. Makanya Islam datang memuliakan wanita, menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Anehnya timbul satu gerakan feminisme yang ingin mengembalikan wanita sama derajatnya dengan laki-laki, padahal sudah ditinggikan, mau sama lagi, ya kan? Sehingga nanti pekerjaannya juga pekerjaan laki-laki dia lakukan, jadi sopir angkutan misalnya, kemudian kerja bajak sawah dan sebagainya. Itu kan tidak lantas. Hanya wanita di dalam Islam benar-benar sangat dihormati. Jadi fa'tazilun nisaa fil mahid, dalam artinya tidak boleh hubungan badan saja. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka, ya dalam artian tadi itu hatta yathurna, sebelum mereka suci. Baru kalau kemudian suci baru boleh. Fa idza tatahharna, ketika mereka telah suci dan mandi besar. Nah ini fa idza tatahharna. Jadi di awal hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, ketika mereka telah mandi besar, suci lalu mandi besar. Karena memang dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam mazhab Syafi'i ya, misalkan sudah selesai dari haid, dia belum mandi, itu belum boleh untuk dicampuri. Suaminya belum boleh untuk mendatangi. Mandi dulu baru setelah itu. Nah, kayak gitu ya. Karena ada sebagian pendapat di luar mazhab Syafi'i, suci langsung boleh. Nah, itu ya. Makanya di mazhab Syafi'i itu tentunya dengan dalil yang ada ini di sini hatta yathurna. Pertama tahura yathuru, wazan yang kelima di dalam tasrifan fi'il, faula yaqulu. Tahura artinya suci saja. Kemudian tatahharna, nah diikutkan kepada tafa'ala, tatahharna. Tatahharna itu sudah mandi suci gitu, mandi besar, yang kemudian dia tidak lagi junub, tidak lagi nifas, tidak lagi haid, kayak gitu. Nah, fa idza tatahharna, kalau sudah mandi besar, fa'tuhunna, bolehlah datangi mereka, ya, campuri mereka, min haitsu amarakumullahu, dari arah yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada ketentuannya dalam masalah seperti itu memang ada ketentuannya di dalam Islam. Nah, kajian lengkap tentang masalah itu ada di Qurratul Uyun. Qurratul Uyun di sana. Jadi karena ilmu di sana, ilmu semuanya, sehingga tidak sembarangan kayak gitu kan. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai, menyayangi at-tawwabina, orang-orang yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan juga menyukai orang yang mensucikan diri. Wal muradu bi'tizalihinna, yang dimaksud i'tizal di sini fa'tazilun nisa adalah tarkul wati, adalah meninggalkan hubungan badan. Nah, itu ya. Kemudian wal istimta'u, dan bersenang-senang bima baina surrati wa rubbati, dengan apa yang ada di antara pusar dan lutut. Itu juga dilarang. Nah, jadi di dalam Fathul Qorib ini masuk bagian yang diharamkan.
Tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam Fathul Qorib ini termasuk bersenang-senang dalam artian tidak melakukan hubungan badan. Istrinya sedang haid, jadi dia hanya bermain saja. Tapi di dalam kitab ini itu haram hukumnya. Kenapa? Man hama haulal hima yushiku an yaqa'a alaihi. Barang siapa yang bermain-main di sekitar tempat larangan, nanti akan jatuh di sana. Itu dalilnya yang pertama. Tapi di dalam kitab yang lain ya, dalam kitab selain Fathul Qorib ini, itu di sana tidak masuk keharaman, tapi masuk hal yang makruh, tapi makruhnya adalah makruh tahrim. Karena makruh kan ada dua ya, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Di bawahnya makruh tanzih itu ada lagi sebenarnya khilaful aula. Jadi mubah, khilaful aula, makruh tanzih, makruh tahrim, baru kemudian haram. Seperti itu. Nah, jadi memang ala kulli hal pendapat yang kemudian haram langsung kayak gini, ini lebih berhati-hati. Karena bagaimanapun ya, ya takut kemudian terjatuh pada larangan, karena memang hukumnya adalah dosa. Nah, baik, ini ada dalilnya apa? Rawa Abu Dawud an Abdullah bin Sa'ad, dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertanya pada Rasulullah, "Ma yahillu li min imraati wa hiya haidun?" Ya Rasulullah, apa yang halal bagi saya terus kalau memang istri saya haid? Katanya enggak boleh bercampur hubungan badan, ya kan? Sementara kalau haid terus saya ngapain? Katanya beliau. Kalau bahasa kita ya, Abdullah bin Sa'ad. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sangat simpel apa? Laka ma fawqal izar. Bagimu apa yang ada di atasnya sarung. Maksudnya dari pusar ke atas silakan. Tapi khusus ke hal itu maka tidak boleh. Karena memang ada dalilnya, Allah juga menyarankan berfirman sedemikian rupa, dilarang. Ternyata memang secara medis ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya sedangkan dia dalam keadaan haid, maka nanti banyak bahayanya ya, banyak sekali mara bahayanya. Di antaranya jika memang dia ditakdirkan punya anak, maka anaknya nanti akan terkena penyakit baros, semacam penyakit belah. Ai fauqa ma yasturuhul izar, di atasnya apa-apa yang ditutup oleh sarung. Maksudnya penutup bawah. Wal izar yang dimaksud dengan izar athawbu alladhi yasturu wastal jismi, adalah semacam baju yang menutup wastal jismi, tengah-tengah badan. Ya maksudnya apa? Wa huwa ma baina surrati war rukbati galiban. Umumnya wa huwa yaitu adalah ma baina surrati, penutup di antara pusar war rukbati dan lutut, galiban umumnya ya rok lah istilahnya kalau perempuan, karena yang pakai sarung kan biasanya laki-laki. Nah, tambihun, peringatan, ajma'al ulama telah sepakat ala anna nifasa kal haidi, bahwa hukum nifas sebagaimana hukum haid, fi jami'i ma yahillu wa yahrumu, dalam segala hal yang halal ataupun yang haram, wa ma yukrahu aw yundabu, baik juga yang dimakruhkan ataupun yang disunahkan. Jadi semua hukum nifas itu sama dengan haid. Baik, itu keharaman bagi orang yang haid dan nifas. Wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan 'alal junubi atas orang yang junub khamsatu asya, ada 5 perkara. Yang pertama as-salatu, salat. Karena Allah berfirman liqouli ta'ala la taqrabus salata, janganlah kalian mendekati salat, yaitu maksudnya melakukan salat, wa antum sukara, sedangkan kalian masih mabuk. Ini saat awal-awal Islam ya. Jadi pengharaman khamr itu kan melalui beberapa tahap. Yang pertama ya kayak gini, disebutkan bahwa dalam khamr itu ada manfaat dan dosa, akan tapi dosanya lebih banyak. Terus fase kedua mengatakan bahwa jangan dekati sholat kalau masih mabuk. Ketika sudah selesai mabuk baru boleh sholat. Jadi nggak dilarang secara tegas awalnya. Baru kemudian fase ketiga langsung rijsun min amali syaitan. Jadi langsung dikatakan sebagai rijis. Rijis itu najis, ya najis kelas berat gitu kan, najis sekali. Naam.
Jadi la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi kalau masih mabuk itu jangan mendekati salat. Hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Sadar maksudnya. Wala junuban, dan juga tidak boleh mendekati salat junuban, yaitu orang yang junub. Illa abidi sabilin hatta tagtasilu. Illa abidi sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja gitu. Hatta tagtasilu, sampai kemudian kalian mandi. Baru kalau sudah mandi boleh sholat seperti itu. Nah, begitu juga boleh untuk mendekati masjid kalau sudah mandi. Fal muradu bis shalah, yang dimaksud sholat dalam ayat ini adalah mawadhi'uha, tempat-tempat sholat. Nah, tempat-tempat sholat. Kenapa? Li'annal 'ubura la yakunu fi shalah, karena menyeberang melewati la yakunu fi sholati, itu tidak terjadi di dalam sholat. Wa huwa nahyun, dan ini adalah larangan lil junubi, bagi orang yang junub, anis sholati, dari orang yang sholat, min babi aula, itu lebih utama. Jadi kalau dilarang mendekati masjid saja, berarti sholatnya juga lebih utama untuk dilarang. Makanya itu min babi aula. Warawa Muslimun, dan Muslim meriwayatkan waghairuhu, dan selain beliau, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, qala, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahurin, tidaklah diterima satu salat bighairi tahurin, tanpa adanya bersuci. Enggak punya wudu ataupun masih junub, masih nifas, masih haid, maka tidak diterima. Lah di sini tahur ini apa? Tuhur ini wa huwa yashmulu taharatal muhdithi, dia mencakup pada kesucian hadas, jadi enggak punya hadas kecil, wal junubi, dan juga suci dari junub, wa yadullu ala hurmatis salati minhuma, dan menunjukkan akan keharaman salat minhuma, dari dua hal ini, muhdits dan juga junub. Jadi intinya kalau masih junub termasuk juga haid nifas, maka tidak boleh salat. Baik. Kemudian selanjutnya wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawanya, wa tawafu tawaf, wa lubthu fil masjid, dan juga berdiam diri di masjid. Masalahnya kalau misalkan dia aktif ikut kajian, sementara kajiannya itu di masjid gitu. Kajian misalkan kan ada ya majelis taklim apa gitu kan, dia ikut rutin. Lah pas haid itu gimana gitu kan? Pas haid itu dia ingin ikut karena memang sudah ya kebiasaannya kayak gitu. Makanya dia tidak boleh di dalam masjid memang. Karena sudah duduk, kalau ikut mengaji duduk, berdiam diri. Makanya nanti dia bisa di ember. Jadi yang dimaksud masjid itu ketika masuk yang ada pintunya itu masjidnya. Tapi kalau hanya pelatarannya itu menurut pendapat sebagian ulama itu tidak termasuk masjid. Jadi masjidnya yang hanya kotaknya di dalam itu yang bisa dilewati lewat pintunya itu. Kenapa kok begitu? Ya karena memang bisa digunakan untuk orang yang mengalami haid. Nah, baik, kita tunggu adzan dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Wa yahrumu 'alal muhditsi thalathatu asya'a, dan diharamkan dan haram pula 'alal muhditsi bagi orang yang punya hadas kecil di sini thalathatu asya', 3 hal. Yang pertama as-shalatu, salat. Itu tidak boleh melaksanakan salat dan yang semakna dengan salat. Apa yang semakna dengan salat? Sujud tilawah. Kita kalau mendengar bacaan wasjud wa qatarib, itu kan sunnah untuk sujud tilawah ya. Dan kita pada saat itu nggak punya wudu gitu, maka kita tidak boleh untuk sujud tilawah. Itu yang pertama. Yang kedua sujud syukur.
Sujud syukur itu memang bukan sholat, tapi dia fi makna sholat. Dia semakna dengan sholat. Nah kemudian kita dapat rezeki besar gitu kan. Lalu kita kaget gitu kan, uang kaget misalnya. Kaget. Ya tentunya kita bersyukur. Lalu kemudian kita langsung sujud syukur. Padahal belum punya wudhu, maka itu tidak boleh. Makanya wudhu dulu aja, wudhu dulu. Yang dimaksud mendapatkan nikmat, baru mendapatkan nikmat itu bukan cuma nikmat langsung sujud itu saat itu juga enggak. Memang diberi kesempatan dulu untuk wudhu dulu, pakai baju yang bagus dulu, ya kan, baru kemudian melaksanakan sujud syukur. Yang perlu dipahami sujud syukur ataupun sujud tilawah di luar sholat ya, khusus tilawah di luar sholat. Kalau syukur memang di luar sholat, itu memang diawali dengan takbiratul ihram dulu. Jadi yang pertama itu sama persis dengan sholat sudah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya tentunya untuk sujud syukur ya, ataupun sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung kemudian dia sujud syukur, langsung sujud, baca doa, tilawah ataupun sujud syukur. Kemudian ditutup dengan salam juga, satu kali saja, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkanlah doa-doa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur. Jadi kan fakta yang kita temukan di lapangan ternyata ketika dia mendapatkan nikmat atau dan sebagainya lah, dan itu disiarkan juga di TV, itu kan langsung ya biasanya, langsung. Bahkan dia tidak menghadap ke kiblat, menghadap ke orang yang ngasih uang itu kan kesannya nanti sujud kepada orang yang memberikan ini, padahal juga tidak diperbolehkan untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kemudian juga kalau di bola-bola itu kan tidak menutup aurat sehingga langsung sujud kayak gitu kan. Itu tidak betul sebenarnya. Bahkan juga ngadapnya nggak ngadap kiblat, itu juga kadang mereka nggak punya wudhu, main bola seperti itu mesti sudah kentut-kentut tuh sudah kan. Ya kan, kayak gitu kan masa yang lama itu. Dehidrasi kan. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah sholat dan yang semakna dengan sholat. Wa tawaf dan tawaf seperti halnya tadi di awal. Wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Quran dan juga membawanya. Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatha, jika dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu, baru kemudian Allah akan menerimanya. Kalau hanya sekedar berdoa, maka ya dianjurkan saja, tidak sampai harus menghadiri majelis taklim, dianjurkan saja, tidak wajib. Nah, baik, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu tentang salat. Sedikit ya. Kitabus Shalah, kitab ini menerangkan tentang salat. Al-aslu fi masyru'iyatis salati ayatun. Adapun dalil di dalam disyariatkannya salat. Ingat ya, kata-kata al-aslu ketika ada di bagian usul fikih, ada juga di dalam fikih, itu kan, itu maknanya dalil. Al-aslu adapun ad-dalilu kayak gitu. Ad-dalilu al-aslu adapun dalilnya fi masyru'iyatis salati, di dalam disyariatkannya salat, ayatun adalah beberapa ayat. Di antaranya apa? Qauluhu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman terdapat waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita tahu ya, ada subuh dan sebagainya lah. Ada 5 kali dalam sehari semalam. Itu yang pertama. Banyak, cuman diantaranya ini. Wa haditsu, yang kedua adalah hadis-hadis. Minha, diantaranya adalah haditsu Ibni Umar, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah, melaksanakan salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat.
wal haji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Jaa fi haditsil Isra, telah ada dalam hadis Isra wal Mi'raj, fa faradallahu ala ummati 50 salatan, lalu Allah memfardukan kepada umatku 50 kali salat dalam sehari semalam. Pada awalnya kan 50 kali ya. Faraja'tuhu, lalu aku terus kembali kepada Allah. Raja'tu, raja'a yuraji'u, kembali balik lagi, kembali balik lagi. Faqala, sampai akhirnya Allah berfirman, hiya khamsun, salat menjadi 5 kali sehari semalam. Wa hiya khamsun, tapi dia sama dengan 50 kali salat. Hiya khamsun wa hiya khamsun, sama dengan 50 kali. La yubaddalu al-qawlu ladayya, dan tidak boleh diganti, tidak bisa diganti al-qawlu, ketetapan ini, ladayya bagi saya. Jadi ketentuan Allah 5 waktu. Kalau misalkan ada kemudian aliran cukup 3 kali saja, karena di dalam ayat Al-Quran hanya menyebutkan 3, ya kan, pagi, setelah fajar, siang, dan juga malam, maka ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah Rasulullah jelaskan. Karena Islam itu kan bukan hanya Al-Quran. Al-Quran utama, tapi kan ada hadis setelah itu hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. Maksudnya apa? Hiya khamsun adalah min haitsul fi'lu, salatnya memang 5 kali secara pekerjaannya, perbuatannya, tapi wahiyya khamsun, akan tapi nilainya 50 kali min haitsul ajru, dari segi pahalanya. Min haitsul ajru, dari segi pahalanya. Nah, jadi ini tentang masalah salat, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum kita tutup ada yang perlu ditanyakan dulu. Ada? Tidak ada? Mari kita tutup. Tidak ada. Baik, alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga berkah, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي